Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini UT akan menjelaskan dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia yang mau berpergian ke luar negeri. Konten video kali ini berdasarkan pengalaman UT pergi traveling ke negara Turki. Sebelum lanjut tonton, mohon dibantu untuk klik tombol berwarna merah yang ada tulisannya subscribe di bawah ini, dan juga diklik ya gambar loncengnya agar sahabat semua bisa langsung dapat notifikasinya pertama kali saat UT upload video yang berkaitan dengan traveling ke luar negeri. Dan juga jika dirasa konten dari video ini bermanfaat, mohon di-share aja langsung video ini di media sosial sahabat semua. Untuk dokumen syarat penerbangan warga negara Indonesia ke luar negeri sebenarnya berkaitan dengan negara tujuan dan juga maskapai yang ditumpangi. Kali ini kan UT travelingnya ke Turki, dan maskapai yang UT tumpangi itu adalah Turkish Airlines Direct Flight ya, dari Jakarta langsung ke Istanbul. Jadi Turkish Airlines-nya ini memiliki kebijakan yang sesuai dengan kebijakan negara Turki. Mohon langsung dicek ya jika negara tujuan sahabat semua berbeda dari yang UT sampaikan di video ini. Karena sebenarnya dokumen yang dibutuhkan oleh setiap pendatang itu berkaitan juga dengan tingkat penderita atau penyebaran COVID-19 di negara tujuan. Semakin tinggi tingkat atau penyebaran COVID-19 di negara tersebut, maka dokumen persyaratannya akan semakin ketat dan semakin banyak. Nah, sekarang dokumen pertama yang perlu diperhatikan oleh sahabat semua adalah paspor. Untuk yang belum punya paspor, mohon dibuat paspornya dari sekarang. Jadi, begitu ada informasi tiket promo atau paket promo traveling ke luar negeri atau promo traveling ke Turki, sahabat semua bisa langsung daftar. Biasanya memang travel atau penyelenggara itu menerima pendaftaran dengan scan paspor, nggak bisa dengan yang lain gitu, nggak bisa dengan foto KTP atau transfer uang, nggak bisa. Daftarnya harus dengan foto paspor yang masih berlaku. Oleh karena itu, bagi sahabat semua yang juga sudah punya paspor, silahkan dicek masa berlaku paspornya, apakah masih valid atau sudah expired. Kalau sudah expired berarti sahabat semua harus langsung proses perpanjangannya. Jadi nggak terburu-buru lagi atau jadi nggak terhambat lagi kalau mau berpergian ke luar negeri. Dokumen berikutnya yang dibutuhkan adalah tiket pesawat. Biasanya travel atau penyelenggara akan memberikan tiket ke sahabat semua dalam bentuk soft copy. Untuk berjaga-jaga, silahkan tiketnya di print ya. Jadi pada saat teman-teman butuhkan di bandara, langsung sudah tersedia tiket di tangan teman-teman. Kalau misalnya sahabat semua hanya punya tiket versi soft copy-nya aja di handphone, akan merepotkan pada saat nanti handphone teman-teman mati. Gitu. Untuk penerbangan ke Turki, apakah butuh tes PCR atau enggak? Ternyata peraturan dari pemerintah Turkinya tidak dibutuhkan, tapi bagi para pendatang wajib memiliki asuransi kesehatan terbaru yang mengcover perawatan COVID-19. Kita bisa menggunakan asuransi apa saja, yang penting mengcover perawatan COVID-19 nantinya di Turki. Kalau UT kemarin itu menggunakan asuransi kesehatan rekanan Turkish Airlines-nya, dan itu bisa diproses di website Turkish Airlines. Hal yang perlu sahabat perhatikan pada saat proses asuransi kesehatan ini adalah jangka waktunya. Untuk periode awal mulainya pelindungan asuransi di hari pertama kita tiba di Turki, sampai dengan waktu yang kita perkirakan kita sudah selesai perawatan COVID-19-nya di Turki. Karena memang tujuannya asuransi ini kan untuk mengcover biaya yang akan timbul di masa depan saat sahabat semua menjalani perawatan
karena sakit COVID-19 di negara Turki ya. Kalau sudah selesai semua prosesnya di website, silakan bisa di print polis asuransinya dan disimpan di dalam paspor. Karena polis asuransi tersebut akan dicek 2 kali saat proses keberangkatan. Yang pertama di counter Saudi Airlines-nya, mereka udah cek karena memang persyaratan masuk negara Turki itu ada polis asuransi ini ya. Yang kedua di counter imigrasi Turki. Jadi memang petugas imigrasi Turkinya itu juga cek apakah setiap orang yang masuk ke negara Turki punya polis asuransi ini. Apalagi ya? Dokumen lain yang dibutuhkan adalah formulir pernyataan kesehatan yang akan dibagikan saat di pesawat. Oleh karena itu, gunakan waktu kita untuk mengisi ya sejak masih di dalam pesawat. Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu kita nanti pada saat ketibaan di bandara. Udah nggak perlu lagi isi-isi formulir, langsung aja aktivitas cek di counter imigrasi, ambil koper, dan menuju bis. Turkish Airlines memberlakukan prosedur protokol kesehatan yang ketat. Jadi mereka melakukan penyemprotan desinfektan di area kabin penumpang sebelum penumpang itu masuk ke pesawat dan sesudah penumpang pada turun dari pesawat. Juga sebelum penumpang masuk ke kabin, mereka melakukan penyemprotan hand sanitizer kepada setiap penumpang dan membagikan sanitizer kit yang berisi masker, tisu basah, dan juga hand sanitizer. Kondisi duduknya di Turkish Airlines itu menjaga jarak aman ya, jadi terdapat kursi kosong di antara 2 penumpang, baik itu saat keberangkatan maupun saat kepulangan juga kembali ke Indonesia. Luar biasanya di Bandara Istanbul itu pemeriksaannya cukup singkat ya. Mereka hanya memiliki 1 counter aja yang memeriksa semua dokumen yang dibutuhkan ketika pendatang itu masuk ke Turki. Jadi semua dokumen kita hanya dicek di counter imigrasi aja. Gak ada meja khusus untuk validasi dokumen kesehatan lah, apalah gitu. Jadi pemeriksaan hanya di counter imigrasi aja. Setelah itu kita lanjut untuk mengambil koper masing-masing. Saat kepulangan kembali ke Indonesia, dokumen yang dibutuhkan adalah tes PCR yang menyatakan bahwa setelah kita melakukan aktivitas di luar negeri, kita masuk Indonesia dalam keadaan negatif COVID-19. Sebenarnya pilihan bagi WNI ada 2 ya, pelaksanaan tes PCR-nya di negara asal atau Turki. Bisa juga kita melakukan tes PCR-nya di Indonesia. Ketika kita memilih pelaksanaan tes PCR-nya di Indonesia, maka kita juga wajib melakukan karantina di hotel yang sudah bekerja sama dengan Bandara Soekarno-Hatta. Untuk biaya kurang lebih 300-400 ribu, dan untuk tes PCR-nya sendiri waktu itu kurang lebih 900 ribu. Ketika kita memilih untuk melakukan tes PCR-nya di Turki, maka pilihannya juga ada 2. Yang pertama, kita bisa melakukan tes PCR di bandara, biayanya kurang lebih 350 ribu rupiah kalau dirupiahkan. Atau kita juga bisa memanggil petugas kesehatan untuk melakukan tes PCR sebelum kita sampai ke bandara. Dan Ute sarankan kalau memilih opsi ini, lakukan tes PCR-nya H-1 ya, sebelum tanggal kepulangan kita. Kenapa? Biar jadwal kita traveling di hari terakhir di Turki itu nggak terganggu. Dan juga petugas memiliki waktu yang lebih lapang untuk mengeluarkan hasil tes PCR kita. Sebagai gambaran, Ute melakukannya menjelang maghrib ya, H-1 kepulangan, lalu hasilnya itu keluar sekitar jam 10 pagi. Sedangkan flight kepulangan Ute itu jam 19 malam waktu Turki. Jadi kan masih lapang banget ya sebenarnya waktu yang tersedia untuk nunggu hasil tes PCR-nya. Alhamdulillah semua dari kami memiliki hasil tes PCR yang negatif. Pada saat kepulangan di pesawat dibagikan kembali formulir pernyataan kesehatan, kartu kewaspadaan kesehatan, dan hingga saat ini diperiksa sebanyak 3 lapis. 2 lapis sebelum counter imigrasi dan 1 lapis pemeriksaan form ini kembali setelah counter imigrasi. Lalu ada form tambahan yaitu clearance kesehatan. Ini akan diisi pada saat sahabat semua berada di booth
pemeriksaan suhu tubuh. Jadi isinya sebenarnya sederhana aja, data diri kita dan hasil pemeriksaannya oleh petugas. Kita suhu tubuhnya berapa sih gitu. Clearance kesehatan ini akan diberikan stempel validasi ya setelahnya di booth pemeriksaan lapis kedua. Semoga informasi dari UT bermanfaat dan memudahkan persiapan perjalanan sahabat semua. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan share video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.